Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung di Tatap Maya minggu terakhir bulan November. Pada siang hari ini, semoga teman-teman yang sedang beraktivitas, baik yang ada di jalan maupun yang sementara ada kegiatan, selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam setiap langkah dan semua urusan diperlancar. Baik teman-teman, jadi hari ini kita cuma tatap maya 1 jam ya teman-teman untuk materi persiapan penyusunan program dan RTL-nya teman-teman dalam menggerakkan komunitas belajar sekolah yang ada di sekolah teman-teman. Sekali lagi terima kasih, kita sudah melewati dari awal sampai dengan sekarang tatap maya yang luar biasa 3 bulan. Hari ini adalah hari terakhir tatap maya di bulan November, dan pada Desember itu kita tinggal 2 kali. Pada bulan Desember itu kita tinggal 2 kali tatap maya. Nah, kita lanjut saja materinya sebelum kita memulai pembelajaran. Saya share screen dulu ya untuk materi hari ini. Oke, sudah masuk di layarnya teman-teman? Sudah ditampilkan? Sudah. Oke, nah materi kita hari ini adalah rencana tindak lanjut RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dengan durasi 1 JP. Jadi sekitar setengah jam lebih lah kita ada di ruangan ini membahas terkait persiapan teman-teman dalam penyusunan rencana tindak lanjutnya teman-teman dalam komunitas belajar yang ada di sekolah, kemudian persiapan presentasi ya yang teman-teman akan presentasikan di komunitas belajarnya teman-teman yang ada di sekolah. Saya slideshow dulu ya. Halo Kak Beni, selamat bergabung. Ada sementara ibadah ya? Ya, saya cuma pakai laptopnya saya teman-teman, jadi agak loading. Ya Kak Beni, silakan. Siap. Dong uti loading dah.
jadi sesuai modul hari ini, saya akan bacakan tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Sudah kesepakatan bersama seperti biasa. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang merefleksikan pembelajaran modul 3. Kemudian yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut yang akan teman-teman susun, kemudian teman-teman presentasikan. Nah, kira-kira teman-teman sudah mulai ada sebelum kita masuk di bagaimana cara menyusun RTL, kira-kira teman-teman sudah punya pemikiran tersendiri atau sudah punya program yang rencana apa yang teman-teman akan coba presentasikan di komunitas belajar teman-teman. Kira-kira sudah ada gambaran? Atau setelah mempelajari modul 3 ini, khususnya bagaimana cara menggerakkan komunitas, kira-kira teman-teman sudah paham? Mari kita merefleksikan sedikit ya. Sudah paham terkait dengan bagaimana cara menggerakkan komunitas dan persiapan-persiapan apa saja yang teman-teman akan lakukan pada saat melakukan presentasi terkait dengan rencana program yang teman-teman akan bawakan. Kira-kira ada yang ingin berbagi? Kak Vandro bagaimana? Oke, silakan Kak Hidir yang sudah raise hand. Ya, kalau saya sudah baru sementara merancang, kan Ya. kebetulan di sekolah saya di SMP 1 sudah berjalan komunitas belajar. Ya. Saya punya dua agenda, ketiga yang itu bakal jadi pilihan nantinya ketika saya paparkan. Pertama, Jumat bersih di tempat ibadah. Kemudian senam. Kemudian ada satu yang mungkin saya minta tanggapan dari Kak Fasil. Saya akan buat project itu di alat modifikasi alat peraga. Misalnya kan saya kan di sekolah kan masih banyak alat-alat fasilitas yang kurang. Jadi saya akan rencananya connect dengan guru prakarya atau kesenian itu untuk membuat satu alat peraga modifikasi alat olahraga, misalnya alat pemukul bola kasti. Kemudian pembuatan kun itu orang buat dari mana. Jadi itu yang berat, mungkin yang pilihan terakhir itu yang mungkin saya minta tanggapan dari Kak Fasil. Tiga itu. Oke, terima kasih Kak Hidir. Jadi ada 3 rencana ya. Ini baru rencana yang Kak Hidir akan coba buat, kemudian yang akan coba dipresentasikan di komunitas belajarnya Kak Hidir. Nah, yang saya garis bawahi adalah yang terakhir ya. Tentunya Kak Hidir tidak masalah buat apa saja, dia yang penting berhubungan dengan jurusan kita. Tetapi sekali lagi teman-teman jangan memberatkan, kemudian diusahakan di satu komunitas yang di komunitas belajarnya Kak Hidir itu, ketika Kak Hidir mempresentasikan bisa terterima, kemudian ada ada solusinya. Jadi melatar belakangnya apa, memang yang tadi karena kurangnya fasilitas olahraga yang ada di sekolahnya Kak Hidir, kemudian minat dari semua siswa yang suka dengan olahraga kasti, kemudian kurangnya fasilitas yang memadai. Nah, itu silakan itu diangkat. Nah, kemudian cari solusinya bagaimana, terus nanti mau berkembang di ini. Terserah Kak Hidir, 3 itu sudah bagus. Nanti satu saja ya, satu yang akan
kita kerucutkan, yang akan Kak Hidir kerucutkan, kira-kira yang bisa terterima di komunitas belajarnya Kak Hidir apa begitu. Jadi silakan dikembangkan saja. Yang penting susunan rencananya itu, rencana program itu dia tersusun rapi. Nanti sebentar saya bagikan ya, bagaimana cara menyusun RTL, kemudian yang bagaimana itu pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, setelah pembelajaran ini saya akan coba kirim ya. Nanti teman-teman menjadi satu referensi teman-teman untuk melihat bagaimana cara membuat pembelajaran yang berbasis proyek pada komunitas belajar, terus bagaimana cara membuat RTL untuk pemaparan langsung di komunitasnya belajar. Nanti teman-teman jadi referensi saja itu. Itu adalah pembuatan yang RTL yang saya ada buat, rencana program yang saya ada buat. Nanti silakan teman-teman lihat ya. Begitu ya Kak Hidir, bisa? Silakan. Nah, untuk Kak Vandro bagaimana? Kak Vandro sudah punya rencana ya? Terima kasih. Rencana sih baru bayangan-bayangan ya. Ya. Rencana itu mau ambil tentang olahraga kreatif dan kampanye hidup sehat. Kalau olahraga kreatif yang bagaimana, Kak? Ya. Olahraga kreatif yang bagaimana? Ya, kalau olahraga kreatif, senam, zumba. Oh ya. Gitu. Terus kalau yang jadi lebih dispesifikkan kan? Jadi untuk olahraga kreatif ambil satu macam olahraga saja. Ya. Ya. Senam untuk kampanye sehat juga bagus. Kampanye sehat itu nantinya siswa itu akan mau bikin video-video tentang edukasi. Ya, edukasi. Baru membuat poster tentang hidup sehat Oh iya, bagus lagi itu Kak Vandro. Ambil saja satu. Entah dia membuat poster atau nanti kan akan dibicarakan seperti Kak Noto bilang kan, harus komunikasi dengan kepala sekolah toh. Kalau kepala sekolah boleh mendukung, nanti sama dengan Kak Fasil punya ini lagi, ada pendekatan-pendekatan juga toh sama rekan-rekan guru. Kalau Pak kita sekolah itu ada juga guru, ada CGP. Ya, bagus sekali kolaborasi. Cuman ya seperti kendala-kendala yang sempat Kak Fasil bilang juga. Iya. Di saat orang mau sampaikan orang program, contoh kan waktu CGP itu Ibu Yeyen itu kan begini juga, ada mau bikin kelompok Kombel ini, komunitas belajar sekolah, sampai terbentuklah itu Kombel Baper itu. Ujung-ujungnya cuma ya barisan pembelajar. Ujung-ujungnya cuma buat ya evaluasi, ndak ada apa DP kurang begitu. Cuman nanti mau minta bantu juga sama yang calon CGP itu, bagaimana DP cara supaya bisa berjalan ini komunitas belajar sekolah ini. Mantap sekali Kak Vandro ya. Tentunya Kak Vandro sudah memahami bagaimana pentingnya komunitas belajar sekolah, apa manfaatnya, kemudian tujuannya apa, dan semua itu di komunitas belajar sekolah itu tentunya orang banyak mendapat ilmu ya, mengupgrade apa yang orang tidak tahu, kemudian ada yang orang tahu, kemudian kita sebarkan ke teman-teman yang lain. Nantinya juga teman-teman akan saya bagikan semua modul pembelajaran yang kita pelajari dari awal modul 1 sampai modul 3 ini. Ada modul-modul umum, teman-teman bisa share ke komunitas belajar sekolah teman-teman terkait dengan praktik baik apa saja, entah itu tentang bagaimana cara menyusun refleksi, baru tentang strategi model, gaya, pendekatan,
tentang apa namanya yang kami yang orang sudah buat kemarin itu di tatap muka, itu bisa teman-teman ini. Nah, sekarang silakan kapan saja berimajinasi. Yang penting satu saja dulu program, bagaimana kapan akan melakukan pendekatan dengan teman-teman. Terkadang dengan CGP itu orang juga akan merasa bahwa orang yang lebih ini begini, enggak usah teman-teman, enggak usah, ini itu bikin jadi satu tantangan teman-teman. Makanya teman-teman saya akan kirimkan modul biar teman-teman punya senjata lagi. Orang juga punya ini sama-sama sebenarnya. Nah, tujuannya itu sama sebenarnya teman-teman. Mereka punya program dan kita pun yang hanya di PJOK punya program terkait dengan apa menggerakkan komunitas, dan saya rasa bahkan orang program ini yang sebenarnya mau jalan, karena secara tidak langsung program komunitas belajar program-program yang ada di sekolah itu tentunya paling banyak berhubungan dengan orang yang olahraga. Contohnya hari Jumat itu senam bersama, kebersihan, lingkungan, toh secara tidak langsung itu orang tidak mengerti itu. Padahal siswa itu juga toh. Kemudian dampak siswa. Ya. Itu ya kapan bro. Jadi orang belum sempat merasa ini bahwa program-program yang ada di sekolah itu paling banyak itu yang berhubungan dengan toran, dan paling cocok itu siswa yang suka itu cuma dengan toran. Nah begitu ya. Terima kasih Kapan Bro ya sudah punya ide-ide ini. Nah sekarang saya akan coba share ya teman-teman. Sebelum teman-teman ini akan saya share di grup saja, di grup yang bukan di grup besar ya, di grupnya Torang. Ini saya akan share bagaimana cara membuat proyek berbasis pembelajaran berbasis proyek. Jadi yang ini mana? Aduh. Oh Tuhan, saya stop presenting dulu. Sabar ya teman-teman, saya cuma pakai laptop, kalau komputer ini tidak loading. Oh, loadingnya minta ampun. Kak Fasil ada ini tadi fun run? Ya, ada, tapi nanti sejam 7. Oh, bagus itu. Coba api DPP ini. Duh, panas. Salah-salah mau bikin program running bersama. Nah, saya coba share screen dulu, mudah-mudahan bisa. Ada di situ. Yang untuk kipang itu kan berapa ekor? Jangan lupa like. Ada. Ini laptop tidak boleh mau diajak ini. Oh Tuhan.
kendala di sini. Atau begini ya teman-teman, karena saya terkendala dengan laptopnya saya yang loading sekali ini, nanti teman-teman baca saja bagaimana cara, seharusnya saya jelaskan sih teman-teman, biar saya share screen. Boleh ganti laptop ketua? Ya, ganti laptop mati lagi semua. Saya Gini, nanti kelar Zoom Jokong kirim itu Kak atau? Iya, nanti teman-teman bisa lihat ya. Iya. Bagaimana supaya cara kan saya kalau orang babekeng ada DP paduan dong. Ya, jadi referensi. Nantinya saya ada buat bagaimana cara mempresentasikan, saya buat seperti PowerPoint slide yang bisa teman-teman gunakan di Canva lagi bisa. Biar teman memudahkan teman-teman ketika teman-teman melakukan presentasi program, rencana program. Itu namanya rancangan program yang berbasis project. Nah, bagaimana cara membuat RTL? Saya share lagi di situ saya punya ya, teman-teman. Siap. Jadi teman-teman tinggal melihat saja apa yang teman-teman ini, tinggal teman-teman ganti tentang programnya teman-teman, bagaimana apa namanya dari yang pendahuluan, latar belakang, itu RTL itu begitu. Ya. Yo, kita lagi ada baju. Nah, ini loading sekali. Tuhan, so tidak keluar ini saya tidak dapat ya. Nah, di programnya saya itu ya, di apa rancangan program berbasis proyeknya saya itu, saya membuat judul dia tentang olahraga tradisional ya. Nah, di situ saya ambil tentang hadang. Tentunya saya pakai apa yang melatar belakang saya ambil judul itu, tentunya saya menjelaskan di situ bagaimana tentang pelestarian budaya, kemudian tujuan pembelajarannya itu tentang meningkatkan keterampilan motorik, mengembangkan minat pada olahraga, dan mengembangkan kreativitas. Kemudian manfaat program berbasis proyek, jadi saya paparkan lagi di ini kenapa harus ada program seperti ini. Nah, tentunya untuk pembelajaran yang aktif. Siswa belajar sambil melakukan keterampilan-keterampilan dan menumbuh kembangkan semangat mereka untuk berolahraga supaya mereka menjadi sehat dan bugar. Kemudian pengembangan keterampilan holistik, tidak hanya fisik tetapi juga kognitif dan sosial. Yang berikut adalah meningkatkan motivasi belajar, siswa lebih tertarik pada pembelajaran yang relevan dan menyenangkan. Terakhir adalah mendorong kreativitas dan inovasi siswa, bebas bereksplorasi dan menemukan solusinya. Seperti itu teman-teman manfaatnya. Kemudian latar belakangnya apa? Saya jelaskan lagi semua. Terus, pokoknya sampai di situ saya jelaskan teman-teman. Nanti setelah pembelajaran ini saya akan coba share semua ya teman-teman. Dari bagaimana cara menyusun RTL ya. Nah, ini saja tidak mau tak buka. Oh Tuhan. Untung cuma 1 JP. Apakah ini cobaan atau ujian? Semua suruh ganti nih laptop. Terlalu banyak yang tak save itu data-data. Padahal saya apa nama itu temp Windows temp. Yang ada di RTL teman-teman ya, yang ada di RTL silakan teman-teman buat ketika teman-teman menyusun RTL ini yang akan teman-teman paparkan di mana di komunitasnya belajar teman-teman, yang ada di RTL itu teman-teman isi di salin ke apa namanya ke slide yang nantinya teman-teman akan coba buat, entah teman-teman buat di PowerPoint atau di mana di Canva
supaya memudahkan teman-teman ketika teman-teman akan mempresentasikan. Begitu. Begitu ya teman-teman. Boleh. Boleh toh ini. Boleh sekali. Gampang ini. Apalagi Kak Fadli ini kan DP partner di sana itu hebat-hebat tuh. Oh iya, dorang untung di sana ada Ibu pengajar Maria, praktik, pengajar praktik sama guru penggerak luar biasa. Pas saya ini Kak Fasil SEM ini kalau baru ada coba sih. Kalau nggak salah hari Rabu atau hari Kamis ada mau backing no. Nanti Kak Pandro coba minta tolong sama teman yang untuk pegang dokumentasi begitu ya. Jadi orangnya. Nanti ada kolaborasi kalau di SD kan masih bisa kolaborasi dengan guru yang lain atau Kak Pandro dan mungkin teman-teman yang ada di pihak sekolah situ. Enggak apa-apa. Dicoba dulu pembelajarannya. Orang sendiri yang tentukan DP tujuan pembelajaran DP ini. Oh. Cuman yang ada susun cara laporan macam baru dengan MC yang pembawa acara itu pertandingan urutan pertandingan. Oh iya. Kalaupun mereka itu cuma satu kali ya. Kalau kan biasanya sebelum kompetisi itu kita kan ada yang saya lupa kemarin itu ini apa namanya ketika kita orang sebelum memulai kompetisi kan harus ada technical meetingnya, itu yang dapat lupa. Jadi teman-teman sudah tahu itu. Ya, jadi tinggal dari teman-teman kan di technical meeting itu kita membahas tentang aturan yang dimodifikasi dan lain-lain. Ini dia materi so tampil ini Pak Fasil. Itu yang sobat, itu berarti jaringannya bagus, laptopnya yang kurang ini. Nah, kita cuma 10 slide ini teman-teman hari ini. Cuma mengecek kesiapan teman-teman dalam penyusunan RTL dan saya seharusnya membagikan dan memberikan semacam penguatan kepada teman-teman tentang bagaimana cara menyusun RTL sama program yang berbasis proyek yang dituangkan dalam RTL tersebut begitu. Cuma saya terkendala dengan ini. Seharusnya tadi saya mau ke sekolah. Nah, itu tidak tertes. Nah, ini ya persiapannya. Tentunya dari tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian di masa dan dengan baik dan benar. Terus refleksi awal, pembelajaran berbasis proyek yang bagaimana sudah kita bahas kemarin itu ya. Ada 2 JP, 2 kali pertemuan tentang materi ini. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Tentunya iya, karena keterlibatan teman-teman itu seharusnya menggerakkan komunitas belajar dengan pemaparan program yang akan dicoba terapkan di sekolah. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Tentunya teman-teman, iya ya teman-teman, karena semua program yang teman-teman akan buat baik berupa pembelajaran pada umumnya,
ya yang teman-teman lakukan di kelas, kemudian program-program yang ini namanya kokurikuler ya. Kokurikuler ini dia terkait dengan di luar, bukan di luar pembelajaran sekolah, dia agak sama sebenarnya. Cuma tetap dia masih dalam lingkungan sekolah. Beda dengan yang ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler kan sudah di luar dari pembelajaran. Bagaimana loading lagi nih. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan pembelajaran berbasis ini ya, yang proyek ini PJBL. Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership berdampak PJBL? Nah, tentang voice choice ownership itu teman-teman sudah paham. Voice itu teman-teman yang akan mendengarkan ketika murid berbicara. Kalau choice itu apa namanya? Voice it, kalau dia voice melihat ya, melihat staff. Kalau choice dia mendengar, ownership itu dia melakukan dalam penerapan PJBL. Paradigma perubahan diri kelas dalam PJOK sudah ini, keterampilan pedagogi guru, kemudian penyampaian RTL, pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah. Bukan ini, ternyata saya ini materi. Oh, yang ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini ada. Ternyata ada di materi sini. Sorry ya teman-teman. Oke. Nah, ini yang teman-teman akan coba buat bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini judul program, kemudian latar belakang, tujuan program, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan ya, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas, rencana evaluasi, kemudian kemungkinan tantangan. Keterangannya ada di sini. Silakan teman-teman akan menyusun RTL-nya seperti ini. Nah, dalam pemaparan program nanti, ketika teman-teman akan memaparkan di slide, di PowerPoint atau Canva, silakan teman-teman membuat slide semenarik mungkin. Dia maksimal ini 9 atau lebih, dia tidak masalah. Tergantung dari materi teman-teman. Lebih sedikit, dia lebih dia lebih simpel, sederhana saja teman-teman. Jangan tampilannya slide banyak, jangan sampai membuat situasi yang ada di komunitas belajar teman-teman itu kadang menjadi bosan, kemudian sudah ini. Nah, silakan teman-teman bisa menguasai kondisi yang ada di komunitas belajar teman-teman. Ini bagaimana itu tentang kegiatan? Dari yang pertama, judul program kegiatan. Silakan teman-teman menulis di situ. Ini DP ini ya, DP apa DP nama ini? DP instrumen, bukan instrumen. DP apa? Pedoman untuk teman-teman melakukan pembelajaran yang berbasis proyek itu, yang rencana yang teman-teman akan susun programnya apa. Judul program, kegiatan berkenan perencanaan berbasis program komunitas belajar. Kemudian uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasar dengan konsep semua modalnya sudah. Itu enggak usah teman-teman ini. Silakan teman-teman kembangkan saja. Nanti saya akan share untuk saya punya, biar teman-teman punya referensi.
Nah, teman-teman akan membuat tugas yang sesuai saya sudah sampaikan. Yang pertama itu dia kan membuat video. Silakan teman-teman dokumentasikan semua proses yang terjadi di komunitasnya belajar teman-teman. Bagaimana dari pemaparan programnya sampai di penentuan hasil dari apa yang disepakati bersama di RTL, di mana di kombelnya belajar teman-teman. Nah, di sini catatannya apa? Jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama dalam RTL PJBL perlu memperhatikan. 1. Bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Yang berikut ini nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta. Jadi teman-teman yang akan membuat ide masing-masing. Peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep pembelajaran PJBL yang akan dibawa ke kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam kombel. Untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video, dan dapat kemungkinan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta di LMS. Nah, teman-teman jangan lupa menyediakan ini ya, menyediakan daftar hadir ya, daftar hadir pada saat teman-teman mempresentasikan itu, kira-kira siapa yang hadir, guru-guru yang hadir di dalam kombel itu menjadi salah satu bukti teman-teman sudah melakukan pemaparan terkait dengan program yang teman-teman sudah akan susun. Nah, jadi materi kita cuma itu teman-teman. Yang saya lebih ke ini ya, bagaimana kesiapan teman-teman. Karena 1 minggu ini setelah Zoom ini teman-teman akan mempersiapkannya selama 1 minggu teman-teman. Nanti kita orang ketemu di bulan Desember. Di bulan Desember, saya lihat dulu jadwalnya ya. Tanggal 2. Itu nanti kita ketemu di bulan Desember tanggal 2 setelah teman-teman nanti komunikasinya di grup ya, terkendala dengan apa saja yang dihadapi pada saat penyusunan RTL, kita akan coba komunikasikan di grup ya. Nah, sekarang kita sebelum menutup pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penyusunan RTL teman-teman? Atau so aman semua ini? Aman ya? Katrio Kaswiki jadi Kapatlika ini. Kaswiki sudah dapat program yang akan coba dipaparkan? Belum. Ya. Belum ya? Tapi itu baru rencana itu yang untuk DP contoh ini tolong kirimkan di grup apa? Contoh slide ya, atau apa? Saya kirim semua. Itu yang saya kirim ada nanti setelah intinya begini ya teman-teman. Yang di RTL yang teman-teman akan buat dalam bentuk slide. Jadi RTL dulu, penyusunan RTL-nya dulu, baru itu teman-teman akan memperkecil atau dia seperti membuat garis-garis besarnya saja. Silakan teman-teman buat sedalam satu ada di slide, entah menggunakan PowerPoint atau Canva, silakan teman-teman. Jadi yang paling penting itu dia di RTL, penjabarannya itu semuanya di RTL. Nanti saya share ya susunannya dari yang pertama judul program sampai di yang terakhir itu. Yang penting teman-teman mampu ya, ini mampu toh. Kita sepakati dulu itu.
Walaupun ambil saja sedikit saja, program satu saja, nggak usah banyak-banyak. Apalagi yang komunitas belajarnya yang baru. Siapa tahu biasanya kalau saya kemarin itu karena baru menggerakkan, saya lagi berbagi praktik baik yang lain dulu. Baru itu karena dorang meminta dorang bertanya yang lain yang tidak berhubungan dengan orang yang PJOK yang umum ya, yang materi umum. Saya coba berbagi praktik baik dulu tentang materi umum. Habis itu saya mulai membujuk mereka masuk ke pembelajarannya kita yang berhubung programnya kita yang akan coba kita terapkan di komunitas belajar. Oke teman-teman, mari kita kameranya teman-teman, baru kita orang baca cerita sedikit, baru kita orang tutup. KB ini nanti lihat saja ininya di ini ya, yang saya kirim ya, semuanya. Sekali lagi di tatap maya terakhir ini saya hanya menguatkan persiapan teman-teman dalam penyusunan RTL yang akan teman-teman paparkan. Kak Fatli ini ada di gunung ini. Nilem. Apa PT Cingke. Oh, Podam Deho. Bijang Somong. Oke, teman-teman. Mari kita, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akan tutup materi hari ini, baru kita dokumentasi. Ya, silakan Kak Fatli. Ya, terima kasih Kak Fasil. Ini cuma sekedar saran saya. Ini kita kan termasuk satu komunitas yang PKG Bolsir itu kan cuma kita 15 orang ini. Ya. Ini kan satu komunitas. Bikin. Nah, bagaimana kalau kita masing-masing di kita menyiapkan untuk men-share program-program masing-masing, dan sehingga nanti kan kita bisa lihat apakah ini bisa dikondisikan di sekolah atau nanti di grup WhatsApp saja kita orang mau berbagi yang di grupnya kita ya. Iya, betul. Untuk program apa yang kita buat supaya kita siapa tahu bisa dikondisikan di sekolah, kan begitu. Atau bisa jadi kita membuat satu program yang sama, program, dan itu akan kita terapkan di masing-masing sekolah di tempat kita mengajar. Ya, artinya kan untuk menyatukan ini kan satu komunitasnya kita. Misalkan ada program ice breaking di tiap kelas yang kita orang sisipkan di masing-masing komunitas, itu kan bisa kita orang terapkan, dan artinya supaya di masing-masing sekolah itu artinya sama, di kita yang 15 orang itu sama, programnya itu sama, satu visi lah katakanlah begitu. Atau juga boleh kita orang masing-masing sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Cuma tolong share DP program masing-masing kita itu, program apa saja, misalnya sampai dengan 3-4 program, kan boleh kita kondisikan di sekolah. Saya lebih ambil programnya Kaswiki misalnya, karena mungkin Kaswiki punya program itu sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah saya, kan boleh begitu. Kalau bagian kita kan masih ngambang, saya mau ambil apa, kalau bagian kan sama dengan kita punya referensi, kira-kira begitu Kak Fasil. Oke, ya Kak. Gimana? Oh iya, Kak Fatli, terima kasih atas sarannya. Nah, ini saran yang bagus. Nah, nanti kita coba begini ya. Ini kan baru rencana ya Kak Fatli. Saya paham dengan yang Kak Fatli maksudkan itu. Nah, kita orang coba dulu dari teman-teman lain. Silakan kalau sudah punya rencana. Kan ada beberapa yang sudah Kak Haidir contohnya. Terus siapa tadi, Kak Vanro. Nah, teman-teman yang lain pun siapa tahu ada ide yang lain, silakan di-share. Nantinya setelah tugas PJOK ini, PKG PJOK ini Kak Fatli, itu yang kita akan coba kembangkan lagi di komunitas belajarnya kita. Nah, untuk pemenuhan tugas ini saya maksud kita ambil dulu beragam macam nih, sesuai dengan yang bisa diterapkan di sekolah, kemudian sesuai dengan ide dari teman-teman. Nantinya setelah ini kita akan jadi satu komunitas lagi, khususnya kita yang PKG PJOK ini. Nah, kita akan coba berbagi praktik baik lagi. Nah, itu nanti kita akan coba terapkan mana yang cocok.
dari hasil setelah kita mempelajari bagaimana cara menyusun pembelajaran berbasis proyek, kemudian program yang kita akan tuangkan, yang kita akan susun dalam RTL, kemudian kita akan paparkan. Ini dulu yang kita orang mau ini. Berbagai macam dulu sesuai dengan kemampuan teman-teman membuat program apa yang cocok dengan di sekolah. Supaya beragam, berbagai macam ini yang kita orang sudah ketahui, nantinya akan kita coba terapkan nantinya setelah pembelajaran PKG ini yang kita akan coba paparkan di mana di komunitasnya kita masing-masing. Begitu ya Kak Fadli kalau saya. Ketika kalau kita persamakan kita kasih sama semua, nantinya kita tidak ada punya ada gambaran program lain. Begitu. Bagaimana Kak Fadli? Siap. Aman. Iya ya. Maksud saya itu programnya yang ini kan masing-masing program. Yang maksudnya saya itu di-share aja dulu di grup WhatsApp supaya siapa tahu kan misalkan programnya Kasuki misalnya ada program yang bagus. Jadi saya bisa kondisikan ini programnya Kasuki ini kayaknya sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah saya. Saya mau coba mau modifikasi begitu. Artinya saya cuma mau cari referensi karena di kepala ini baru beberapa program lah karena belum pasti program apa yang mau ditawarkan ke komunitas belajar ini. Masih jaga cari-cari referensi lah. Siap Kak Fadli. Oke, kalau Kak yang lain bagaimana? Nanti kita share saja ya. Share di grup. Nah, di saya ada. Nanti makanya saya akan coba kirim semuanya. Makanya saya akan coba semua kirim. Silakan teman-teman jadikan satu referensi untuk teman-teman menyusun program yang mungkin ada program yang lain yang cocok. Nanti saya juga bisa belajar dari teman-teman. Ini kita mau coba bikin lagi karena saya punya sudah mulai jalan sekitar 3 bulan, 2 bulan lebih, 3 bulan. Makanya saya akan coba ganti lagi biar tidak biar bervariasi. Dan saya ambil mungkin yang lain tentang kebugaran lagi. Yang tadinya kesehatan saya ambil kebugaran, terus yang lain pendidikan gerak, siapa tahu muncul dari teman-teman yang ada di sini programnya, saya bisa ikuti lagi. Begitu ya Kak Fadli ya, saling ada ini ya, biar bisa sama-sama kita akan coba terapkan di setiap sekolahnya kita. Terima kasih atas sarannya Kak Fadli, nanti kita coba semua share di grup. Kira-kira ya begitu Kak Swiki, boleh ya? Kak Endang lagi semangat. Yang sementara di lapangan bertanding, semoga semua atlet-atlet Bolsel mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Amin. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi. Oke Kak Firjan, so dekat atau masih jauh? Oke, bantu saya dulu Kak Swiki untuk ambil dokumentasi. Silakan teman-teman kalau sudah tidak ada tanya jawab, mari kita semua merah. Tunggu dulu ya Kak Swiki, saya stop sharing dulu. Boleh Kak Swiki bantu saya? Di kampanye itu ini ada pakai kuning begini. Di kampanye itu. Habis ini saya langsung share di grup ya tentang ini saya. Baru kampanye itu so pakai kuning. Ada pendistribusian C6 itu setahu. C1 berita acara. Atau sibuk. Semangat. Kenapa Kak Swiki? Sudah dapat di mana tampil itu Noto kok masih tidur kah? Noto hadir. Halo. Kak Noto. Kak Pandro bisa bantu?
Oke. Satu. Oke, siap. Sabar. Yo, gaya yang terbaik. Positioning terbaik. 1, 2. Oke, once again. 1, Oke, jangan 2, 3. Oke. Thank Oke, you. terima kasih ya teman-teman. Jadi sekali lagi terima kasih banyak setelah kita melewati semua pada bulan ini yang cukup padat di minggu ini kita ada 4 kali. Sampai ketemu di bulan Desember. Tinggal 2 kali lagi ya. Kanoto dan teman-teman lain, Kak Trio semangat sebagai abdi negara dalam sudah dapat ini ya Kak Trio, mobil dinas atau motor dinas? Belum ya? Karena doi bensin belum ada ini. Oh, tumben Kaswiki bukan penyelenggara OPPS ya? Oh, tidak ya? So malas dengan doi kakak cili begitu ya? So biasa ya? Pas wiki aja no. Kencang dia Oke, ini. teman-teman ya, saya izin pamit. Terima kasih, sampai ketemu lagi di bulan depan. Tinggal 2 kali lagi baru itu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tomorrow yesterday. Yes.